Ini Ustadz Maulana Iya. ya. Banyak orang itu justru kalau kita ngelihat malah justru takut karena ada CCTV yang memantau. Kalau seandainya nggak ada CCTV tadi, dia tetap akan mencuri melakukan kejahatannya gitu loh. Kan kalau nggak ada CCTV dia bisa berkata, oh enggak, siapa yang Tidak ada saksi, tidak ada saksi, tidak ada bukti tapi ada gitu ya. rekaman. Nah ini Masya Allah luar biasa. Padahal sebenarnya ya Allah itu punya CCTV di mana-mana tanpa harus ada terpasang di satu toko atau dimanapun begitu loh. Nah ini yang kita kadang-kadang nggak pernah berpikir, kadang-kadang ya udahlah karena nggak ada CCTV ya udah kita lakuin aja kejahatannya. Orang nggak kelihatan juga, nggak ada yang lihat juga. Nah ini sebenarnya bagaimana Ustadz? Bagaimana caranya menimbulkan rasa takut ya manusia itu untuk melakukan satu kemaksiatan tanpa harus melihat sesuatu ada yang mengawasi atau ada CCTV nyata gitu loh. Padahal CCTV Allah ini ada di mana-mana. Mohon izin waktunya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena hari ini 18 Syawal. Sebenarnya kita sudah masuk di bulan-bulan haji. Bulan haji itu Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan di bulan ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan keberkahan-keberkahan di bulan-bulan berikutnya. Karena kita bukan penyembah Ramadan, tapi kita menyembah Allah. Kalau menyembah Ramadan berarti setelah Ramadan udah selesai dong. Harusnya Syawal meningkat. Nah, meningkatnya ini harusnya dalam kategori kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Pertanyaannya, kenapa orang tidak takut pantauan Allah saat melakukan dosa? Padahal orang biasanya, kalau maaf ya, nauzubillah, banyak orang lebih takut dengan pantauan manusia. Dalam hal ini ada CCTV. Tapi bagaimana, kenapa ada orang tidak takut dalam pemantauan Allah? Padahal tadi Ustaz Sam sudah mengatakan bahwa kita berada dalam pemantauan Allah karena sifatnya Allah ar-Raqib. Ya, ada Raqib dan ada Atib juga malaikat kan. Yang biasa kita hafal, nih anak-anak yang lagi nonton. Kan seperti itu. Nah, kalau seperti ini, mohon maaf, kenapa ada? Karena tingkat keimanan manusia tertinggi adalah ketika dia merasa ada rasa khauf dan keikhlasan dalam ibadah. Nah inilah yang luar biasa. Kalau orang merasa ikhlas ibadahnya karena Allah, maka senantiasa dia melakukan, dilihat manusia tidak dilihat manusia, dia tetap semangat ibadahnya. Nah, ada juga orang takut melakukan dosa karena kenapa? Merasa dipantau, dilihat oleh Allah. Makanya mohon maaf kepada semuanya, tanpa menggurui, hanya sekedar mengingatkan bahwa seharusnya ketika kita berada di dunia ini senantiasa kita merasa dalam pemantauan Allah, dalam pengawasan Allah, supaya kita senantiasa ibadahnya lebih bagus. Kan ada rukun Islam, ada rukun iman, tapi ada rukun ihsan. Ihsan itu merasa melihat Allah ataupun dilihat Allah. Apalagi khauf itu sesuai antara lahir dan batin. Orang yang ada khauf, sifat khauf, bahkan diibaratkan kalau dalam ibadah itu bagaikan dua sayap. Sayap kanan dan sayap kiri, maka burung itu bisa terbang untuk menuju pada tujuannya ketika dia menggunakan dua sayap. Sayap kanannya khauf, sayap yang keduanya, kirinya adalah roja, merasa ada ada harapan kepada Allah, ada mengharap kepada Allah. Makanya sesuai antara lahir dan batin, dan ingat, jujurlah dalam ucapan, perbuatan maupun sikapnya. Karena kenapa? Jujurnya kepada Allah. Karena kita tidak akan mungkin berbohong. Kalau biasanya ada saksi, kalau ini jadi masalah, kitanya yang jadi saksi. Anggota tubuh nanti kelak akan jadi saksi atas semua perbuatan yang kita lakukan. Makanya hati-hati. Nah, dan usahakan orang yang bersifat khauf itu merasa dipantau oleh Allah, ada rasa takut, maka dia senantiasa hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Ya, mohon izin, kenapa ada orang yang dengan mudahnya melakukan dosa tidak takut kepada Allah dalam pantauan Allah, sementara kalau di CCTV lebih takut pemantauan manusia. Karena nauzubillah ketika memiliki hati yang sudah mati, hati-hati ya, melakukan dosa terus menerus itu karena hatinya mati. Jangan-jangan gini, jangan-jangan hatinya sudah mati nih. Jadi kenapa sih saya lebih mudah melakukan dosa ketika tidak ada yang lihat?
karena mati hatinya. Atau menganggap remeh segala sesuatu. Atau ini kalau tadi mati hatinya, menganggap remeh. Yang ketiga naik lagi. Nauzubillah, apa itu? Merasa senang dengan melakukan dosa. Ini lebih parah ini. Kalau tadi dia melakukan dosa terus menerus, dia menganggap remeh dosa itu, terus dia sudah menyenangi dosa itu, kemudian yang lebih parah, dia sudah ngomongin dosa itu kepada orang. Nauzubillah. Dengan Dengan bangganya. Dengan bangganya. Apalagi ada yang sudah lebih parah lagi. Apa tuh Mau Ustaz? tahu? Apa tuh? Sudah pamer-pamer atau melakukan dosa secara Nauzubillah, terang-terangan. astagfirullahaladzim. Harusnya orang biasa malu, tapi ini kali ini dia tidak malu. Dia kagak sirik. Nauzubillah. Tapi ini pelajaran banyak buat kita ya. Masanya kita bicara masalah tentang Allah ini sebenarnya selalu menjaga kita, melihat kita apapun yang kita lakukan. Baik itu baik ataupun itu buruk. Makanya ada yang namanya pahala, ada yang dosa. Orang kadang-kadang mikir takut dengan gini, kalau penjara di dunia kelihatan hukumannya gitu loh. Padahal penjaranya Allah nanti di nerakanya Allah itu nauzubillah. Ya kan, dekat aja api neraka aja udah kebakarnya angusnya luar biasa. Saya ini gak main-main ini. Tahu nggak Ali? Apa tuh? Ali yang Muhammad Ali. Muhammad Ali Petinju. Iya. Ingat. ya. Oh berarti Bapak saya yang nonton dulu. Bisa aja Ustaz Maulana. Muhammad Ali Kenapa tuh ya? selalu bawa korek. Oh, buat apa tuh? Setiap mau melakukan, ada niat melakukan dosa, dia bakar tangannya. Astagfirullah. Sehingga dia takut. Iya. Itu hebat juga. Teknik yang luar biasa. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Jazakallah khair, makasih banyak Ustadz Maulana. Waktunya udah habis, giliran gantian yang lain nih. Karena saya juga mau kasih lihat juga, ini ada berita yang menarik juga ya. Yang sempat bikin resah semua masyarakat Indonesia. Apa sih beritanya? Ini di artikelnya nih. Ya, kita lihat sekarang di sini ada ya. Baru keluar dari penjara ya, melalui program asimilasi rumah sesuai keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam rangka pencegahan COVID-19, narapidana bernama Rudi Hartono di Wajo, Sulawesi Selatan kembali dijebloskan ke dalam penjara. Rudi tertangkap kembali karena hendak mencuri di rumah warga. Wah, ini jadi ketakutan warga ini jadi ada dua, ya, karena pandemi, karena takut ada garong atau rampok di rumahnya. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Ini kalau kita misal bicara masalah tadi nih ya, sebenarnya kalau kita tahu nih Allah ini maha tahu semuanya. Bahkan Allah aja mengampunkan semua dosa-dosa hambanya yang benar-benar mau bertobat. Nah, ini udah dikasih kesempatan untuk berbuat lebih baik, tapi kenapa kok malah melakukan lagi kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan dan itu dia tahu bahwa itu akan ada hukumannya gitu loh. Nah, ini mau izin nih Ustadz Ahmad Khan. Nah, penjelasannya. Sebenarnya apa sih tujuan dari Allah ini memantau manusia yang berbuat seperti itu? Mau izin penjelasannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Segenap jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ada seseorang narapidana diberikan hukuman di penjara, lalu kemudian diberikan keringanan, lalu keluar dari penjara, dan setelah keluar ternyata melakukan kesalahan-kesalahan lagi atau melakukan hal-hal kejahatan, dan Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kemudahan kepadanya untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keringanan, tetapi kenapa masih dia melakukan hal seperti itu? Dan ini bisa terjadi karena beberapa hal. Yang pertama yang harus kita ketahui, bahwasanya di dalam satu buah hadis baginda Rasul Nabi Muhammad SAW menjelaskan, innallaha arhamu bi ibadihi minal walidah biwaladiha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha teramat sayang sekali kepada hamba-hambanya, melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kita perhatikan bagaimana sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Begitu sayangnya, begitu cintanya, begitu perhatiannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lebih cinta, lebih perhatian kepada hamba-hambanya melebihi daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah berikan orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan kejahatan, kesempatan bagi mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Karena sesungguhnya baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengingatkan, at-taibu minadzambi kama la dzambalahu. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kesalahan dan dosanya, maka dia dibersihkan kesalahan dosanya seperti orang yang tidak punya kesalahan dan dosa. Akan tetapi penyebab kenapa orang yang diberikan kesempatan untuk bertobat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia terus mengulangi kesalahannya, bahkan tidak ada kapok-kapoknya. Ini disebabkan karena beberapa hal.
Di antaranya dia tidak mengingat kematian. Kurangnya ingat kepada kematian. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan, aktsiru min dzikri hadza miladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan. Apa itu pemutus kelezatan? Al-maut, yaitu kematian. Karena sesungguhnya siapa orang yang banyak mengingat mati, maka niscaya dia akan banyak mengerjakan kebaikan. Dia akan kembali kepada Allah, dia akan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha, dan dia akan beramal saleh. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, man taba wa amana wa amila salihan summah tada. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu teramat cinta kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka bertaubat daripada kesalahannya lalu mengerjakan amal soleh summah tada, lalu kemudian dia tetap di jalan kebaikan, di jalan yang lurus, tidak keluar daripada jalannya Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus banyak mengingat kematian agar kita tidak mengulangi kesalahan dan kemaksiatan yang kita lakukan. Karena orang yang tidak mengingat kematian akan dibisiki oleh syaitan sehingga dia akan merasa dirinya hidup selamanya di dunia ini. Bahkan lebih daripada itu, dia akan dibisiki oleh syaitan dengan panjangnya angan-angan. Ah, umur saya masih panjang, nanti saya kalau sudah mau tua baru bertobat. Padahal kematian akan datang kepada kita, tidak menunggu kita tua. Tidak harus kita sakit, dalam keadaan kita sehat, dalam keadaan kita masih muda pun kematian bisa datang menjemput kita. Kita selalu berada di dalam pantauannya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala teramat sayang kepada kita, dan Allah teramat gembira kepada hambanya ketika ada hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Di dalam satu buah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir, Rasulullah menjelaskan bahwasanya Allah teramat cinta kepada hambanya, girang dan senang ketika ada hambanya yang bertobat kepada Allah. Masya Lebih senang Allah. dari seorang ibu yang udah lama mandul akhirnya punya anak. Allah Lebih senang Akbar. dari orang yang kehilangan putranya lalu bertemu dengan putranya. Dan lebih senang dari orang yang kehausan hampir mati lalu menemukan seteguk air untuk menyambung kehidupannya. Masya Allah, ini bicara masalah tentang kematian tadi nih, kita baru aja ngobrol-ngobrol tadi. Ya, dalam waktu dekat ini aja belum sampai 1 bulan ini kita udah mendengarkan kawan-kawan yang biasanya ngobrol sama kita, bahkan umurnya jauh lebih muda daripada kita, udah 3 orang yang meninggal. Meninggal duluan. Nah ini Masya Allah luar biasa. Jadi kalau misalnya seandainya kita mau melakukan sesuatu, ingat nih kematian. Akhirnya insya Allah gak jadi ya. Betul. Ini Masya Allah nih, buat jamaah yang ada di rumah nih, nanti kita kasih kesempatan juga ya. Buat yang mau curhat boleh, langsung aja nih, kirim aja nih yang mau curhat online ya ke email kita di Islam itu Indah Trans TV ya, @gmail.com. Ini Masya Allah. islamituindah@transtv.co.id. Sorry, mohon izin ya. Jadi di islamituindah@transtv.co.id. Langsung aja nanti insya Allah akan dijawab oleh para guru-guru kita. Nah sekarang sedikit ada pertanyaan lagi nih. Ada pertanyaan yang dari sosmed juga dari jamaah yang ada di rumah nih. Dia nanya nih, ketika kita dipantau ini kan jodoh dari Allah ya. Ketika tentang pantauan jodoh dari Allah itu kayak gimana sih Ustadz? Mohon izin penjelasannya, kira-kira apa nih gambarannya? Iya, jadi gini, bicara masalah jodoh, Allah Subhanahu wa taala ya sudah pasti. Sudah pasti, nanti kita jelasin nanti aja ya. Pastinya kita jelasin setelah yang satu ini, gimana, Ngapain setuju? ditanya? Ngapain ditanya? Ya, justru itu pengen mancing dulu aja, biar di rumah juga nanti kan ngikutin terus ya. Iya, supaya yang di rumah penasaran. Penasaran. Masalah Pokoknya- jodoh soalnya Ustaz. Soalnya masalah jodoh. Ada yang bertanya. Ya, pokoknya setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.